Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival series yang seru, dan film ini berjudul The 100 yang dirilis pada tahun 2014. Yang mana film ini menceritakan tentang 100 orang tahanan remaja yang terdampar di tengah hutan belantara dan mereka saling bekerja sama untuk bertahan hidup. Bagi kalian yang suka banget dengan film series Lost, pasti akan suka juga dengan film ini. Karena film The 100 ini juga tidak kalah seru dan menegangkan, jalan ceritanya susah ditebak. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita berlatar bahwa di masa depan terjadi bencana nuklir yang membuat bumi terbakar oleh radiasi, dan 12 negara yang berhasil selamat tinggal di stasiun ruang angkasa. Kemudian 12 negara itu pun bergabung menjadi stasiun besar yang disebut The Ark. Menurut perkiraan para ilmuwan, butuh waktu 100 tahun bagi bumi agar bisa kembali seperti semula. Dan kini sudah 4 generasi berlalu sejak manusia menghuni The Ark, dan beberapa kali terjadi pengurangan populasi dikarenakan meningkatnya jumlah manusia. Akhirnya kini setelah hampir 1 abad, manusia mengutus 100 orang narapidana remaja untuk dikirimkan ke bumi. Salah satunya adalah seorang gadis bernama Clark. Menurut penjelasan ibunya yang bernama Abby, misi tersebut bukanlah hukuman mati, melainkan sebuah kesempatan untuk melanjutkan hidup. You've been given a second chance. Give it. Your record's wiped clean. Drop site has been chosen carefully. Mount Weather. Menjelang pendaratan, tiba-tiba saja terjadi gangguan sistem komunikasi dan juga pelacaknya mengalami masalah sehingga pusat kendali tidak dapat mengetahui keberadaan para remaja. Satu-satunya cara untuk mengetahui kondisi mereka adalah melalui gelang pendeteksi tubuh. Walaupun mengalami beberapa kerusakan sistem, tapi kapsul itu berhasil mendarat di bumi dan hanya 1 remaja yang tidak selamat. Is he breathing? Kemudian di sana Clark pun bertemu dengan Wells yang merupakan anakan selir dan beberapa remaja lain seperti Finn, Octavia, dan Bellamy. Dan sangat mengejutkan, ternyata mereka bisa menghirup udara dengan bebas di bumi. Namun ketika Clark mencoba mencari bunker yang diarahkan oleh kanselir, dirinya menemukan bahwa lokasi mereka berada di antara daerah yang terpapar radiasi nuklir. Beberapa waktu kemudian Clark telah membuat jalur untuk menuju ke titik yang aman, yaitu Mountain Wider atau Gunung Cuaca. Dan Clark pun memberitahukan bahwa mereka semua harus menuju ke sana karena jarak yang lumayan jauh serta bahaya yang mungkin muncul saat malam hari. Pastinya itu tidak akan mudah untuk mengajak remaja-remaja itu, apalagi Clark bersama dengan putra kanselir yang memenjarakan mereka, sampai akhirnya hampir terjadi perkelahian antara Wells dan John. Karena merasa tidak seimbang, Finn pun turun tangan untuk menghentikan perkelahian itu. Dan Finn memutuskan ikut dengan Clark ke Gunung Cuaca untuk menggantikan Wells yang cedera. Yang mana Finn juga mengajak Jasper dan juga Monty karena mereka akan membawa bahan makanan untuk 100 orang. Selain itu, Octavia juga yang awalnya menolak usulan Clark memutuskan ikut bergabung karena terpikat dengan ketampanan Finn. Di sini Clark menemukan bahwa Finn merusak gelangnya yang mengakibatkan pusat kendali tidak mengetahui kondisi mereka dan akan menunda kedatangan manusia lain ke bumi. Di tengah perjalanan akhirnya mereka menemukan seekor kijang yang artinya kemungkinan besar sudah tidak ada lagi radiasi nuklir. Namun sangat mengejutkan, ternyata kijang itu memiliki 2 wajah yang mengerikan, membuat mereka yang melihatnya ngegebeg geruas. Sementara itu, para dewan di The Ark dikejutkan dengan berita bahwa telah terjadi penembakan terhadap kanselir. Sebagai pejabat kanselir sementara, Marcus mendapatkan informasi mengenai tersangka yang melakukan penembakan itu. Dan pria tersebut bernama Bellamy Black. Dan saat ini Bellamy sedang berada di bumi bersama para remaja. Tidak diketahui bagaimana caranya Bellamy menyusup. Namun tujuannya ke bumi kemungkinan untuk melindungi adiknya, yaitu Octavia. Di sini Komandan Sumway juga menyarankan agar Marcus segera melakukan pengurangan populasi selagi menjabat sebagai kanselir. Namun Marcus menolak hal itu karena dirinya memilih untuk mengikuti aturan yang berlaku.
Sementara di ruang operasi, Ibu Clark sebagai dokter diminta untuk menangani operasi kanselir karena kehilangan banyak darah. Disebabkan hal itu, Abby pun terpaksa melanggar peraturan dengan terus menyuplai darah untuk kanselir. Hingga akhirnya Abby dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya. You leave me no choice but to find you guilty. You are hereby sentenced to death. Kembali ke kelompok Clark yang telah melanjutkan perjalanan. Dan di sini Clark menjelaskan bahwa tujuan mereka dikirimkan ke bumi adalah untuk melakukan uji coba. Karena sebenarnya saat ini The Ark dalam keadaan sekarat, yang mana Clark dan ayahnya yang merupakan seorang engineer mengetahui hal itu, sehingga menyebabkan mereka dihukum. Saat Clark menjelaskan tentang The Ark, tiba-tiba saja Octavia nekat melompat ke sungai. Merasa lega karena ternyata sungai tidak tercemar, mereka semua pun berniat untuk melakukan hal yang sama. Namun tiba-tiba saja muncul makhluk misterius yang berusaha menyeret Octavia ke dalam air. Beruntungnya Clark memancing makhluk itu dengan sebuah batu sehingga akhirnya Jasper berhasil menyelamatkan gadis itu. Sementara itu di lokasi kapsul, Bellamy dibantu oleh John dan teman-temannya melakukan sebuah gerakan untuk menolak orang-orang yang berada di The Ark datang ke bumi. Yang mana Bellamy mengajak semua remaja melakukan hal yang sama dengan cara melepaskan gelang pendeteksi tubuh agar semua orang di The Ark mengira mereka sudah mati. Tujuan Bellamy melakukan hal itu adalah untuk menciptakan peradaban baru di bumi dan meninggalkan manusia-manusia di The Ark. Selain itu, Bellamy juga meminta Wells untuk melakukan hal yang sama. Namun karena Wells menolak, akhirnya mereka harus melepaskan gelang Wells secara paksa. Sorry it had to be this way. Kembali ke kelompok Clark karena langit sudah gelap, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Dan di sini Finn menemukan sebuah jejak makhluk misterius yang berjalan dengan dua kaki. Awalnya Finn mengira bahwa itu adalah jejak monyet. Namun karena menurut Clark dulunya wilayah itu tidak terdapat monyet, maka bisa jadi jejak itu milik manusia. Sementara itu di The Ark, hukuman untuk Abby akan segera dilakukan. Walaupun Sissy memohon kepada suaminya untuk mengampuni Abby, akan tetapi Marcus tetap berpegang teguh dengan peraturan yang berlaku. Hingga akhirnya di saat Abby hendak dikirim ke ruang hampa, sang kanselir pun muncul dan membatalkan hukuman tersebut, yang mana dirinya mengampuni Abby dan kembali menugaskannya sebagai dokter sekaligus anggota dewan. Tell me about the 100. Singkat waktu, pagi pun caang, dan saat itu kelompok Clark memutuskan untuk menyeberangi sungai dengan berayun menggunakan akar pohon. Dan ketika tiba di seberang sungai, Jasper mendapatkan sebuah petunjuk bahwa mereka sudah tiba di Gunung Cuaca. Dalam kegembiraan mereka, tiba-tiba saja sebuah tombak menancap tepat di dada Jasper. We're not alone. Karena mengira Jasper sudah mati demi keselamatan, mereka pun memutuskan untuk melarikan diri. Yang mana di tengah pelarian mereka menemukan tulang-tulang yang sangat mirip dengan tulang manusia. Lalu saat itu tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan Jasper. Dan ketika mereka semua kembali ke tempat tersebut, tubuh Jasper sudah tidak berada di sana. They took him. Setelah kembali ke camp, Clark menemukan Wells dan John sedang bertarung hingga berusaha saling membunuh. Setelah menghentikan pertarungan itu, Clark dan Finn menjelaskan tentang Jasper dan sebuah dugaan bahwa ketika semua manusia meninggalkan bumi, ternyata masih ada manusia yang tertinggal dan masih bertahan hidup. Yang mana hal ini merupakan kabar baik karena kemungkinan besar radiasi tidak akan membunuh mereka. Namun kabar buruknya, manusia bumi bisa saja akan membunuh para remaja yang merupakan manusia langit. Kemudian di sini Clark pun menyadari perbuatan Bellamy mengajak semua remaja untuk melepaskan gelangnya. Dan hal ini sangat disayangkan karena perbuatan mereka sangat berpotensi memusnahkan seluruh umat manusia di The Ark. You're not just killing them. We do now. Now we go after Jasper. Sementara itu di The Ark, beberapa penduduk telah mengetahui bahwa para dewan mengirimkan 100 remaja ke bumi, sehingga menyebabkan terjadinya protes. Para dewan pun mulai kehilangan harapan karena sejak hari pertama pendaratan di bumi, satu persatu gelang pendeteksi tubuh para remaja itu mati, termasuk gelang milik Wells yang merupakan putra dari kanselir.
Sebagian dewan pun berpikir bahwa remaja itu telah mati karena radiasi sehingga menganggap misi ini sia-sia. Namun Abby kembali mencoba meyakinkan kanselir bahwa remaja itu masih hidup, hanya saja kemungkinan telah terjadi masalah yang menyebabkan gelangnya mati. Beberapa waktu kemudian Marcus menemui kanselir Jaha untuk melaporkan hasil penyelidikan bahwa Bellamy lah yang berusaha untuk membunuh kanselir. Who shot me? Bellamy Blake. Di sini kanselir Jaha pun mulai menaruh kecurigaan kepada Marcus karena satu-satunya orang yang paling diuntungkan dengan kematian kanselir adalah Marcus. Hal ini dikarenakan tindakan Marcus yang terburu-buru memvonis Abby dengan hukuman mati. Namun di sini Marcus menegaskan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan penembakan kanselir. Akan tetapi melihat ketidaktegasan kanselir dalam memimpin, tidak heran mengapa penembakan itu bisa terjadi. Di tempat lain Abby dan Eric sedang mencoba mengirimkan sinyal ke remaja di bumi. Lalu di sini Abby memergoki seorang gadis mekanik bernama Raven yang sejak tadi memata-matai mereka. Ternyata Raven mengetahui bahwa virus yang menjangkit pada tahanan adalah sebuah kebohongan untuk menutupi misi pengiriman tahanan remaja ke bumi. Dan Raven juga menjelaskan bahwa para remaja tidak mati melainkan mereka dengan sengaja melepas gelang pendeteksi tubuh. Perbedaan pendapat di antara para dewan membuat kanselir Jaha menggelar pemungutan suara untuk memutuskan apakah akan dilakukan pengurangan populasi secara besar-besaran atau menunggu laporan dari para remaja. Karena jika dibiarkan populasi manusia akan terus meningkat sehingga lebih cepat menghabiskan seluruh persediaan makanan dan oksigen. Pendapat dari Raven memperkuat dugaan Abby bahwa anaknya dan para remaja lain sebenarnya masih hidup. Dan Abby menjelaskan hal itu di persidangan sehingga membuat hasil pemungutan suara menjadi imbang. 3 votes to 3. Disebabkan hal itu akhirnya kanselir Jaha pun memutuskan untuk melakukan kembali pemungutan suara 10 hari lagi. Dan setiap harinya mereka akan membunuh 10 orang demi mempertahankan The Ark. Karena pengiriman sinyal ke bumi tidak berhasil, maka satu-satunya cara bagi Abby untuk membuktikan penjelasannya adalah dengan langsung turun ke bumi. Oleh karena itu secara diam-diam Abby mengundang Raven untuk memperbaiki sebuah kapsul tua. Dan Raven pun sama sekali tidak menolak, tapi dengan syarat Abby harus mengizinkan Raven ikut ke bumi karena Raven ingin bertemu dengan kekasihnya yang juga dikirimkan bersama 99 remaja lain. Alright, you can come with me. You got yourself a mechanic. Kembali ke bumi di mana saat itu Clark memutuskan mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk mencari Jasper. Namun kali ini Monty dilarang untuk ikut karena pengetahuan Monty tentang pertanian dan mesin akan sangat dibutuhkan oleh kelompok untuk bertahan hidup. Namun saat itu tiba-tiba saja Finn menghampiri Clark dan menolak untuk mencari Jasper, sekaligus dirinya melarang Clark karena menurutnya apa yang akan dilakukan oleh Clark adalah misi bundir. Tentunya di sini Clark pun sangat merasa kecewa kepada Finn dan akhirnya Wells lah yang ikut dalam misi pencarian Jasper. Kemudian Clark juga meminta Bellamy ikut bersamanya karena Bellamy satu-satunya orang yang memiliki senjata api. Di sini Bellamy pun tidak bisa menolak karena sebagai pemimpin dirinya harus menunjukkan keberaniannya. Selain itu Bellamy juga mempunyai tujuan lain, yaitu melepaskan gelang yang ada di tangan Clark. I'm getting that wristband. Hey, hold up. Beberapa waktu kemudian akhirnya Finn pun memutuskan bergabung dengan kelompok Clark dan dirinya datang di saat yang tepat ketika Bellamy sedang berusaha melepaskan gelang Clark. Lalu saat itu Finn pun mengusulkan untuk berpencar agar mempermudah pencarian. Hingga akhirnya Finn dan Clark menemukan jejak darah pada bebatuan di pinggir sungai, yang kemungkinan besar adalah darah Jasper karena di dekat batu itu mereka juga menemukan kacamatanya. Setelah mengikuti jejak darah akhirnya mereka menemukan Jasper dan tanpa pikir panjang Clark pun langsung berusaha menghampirinya sehingga dirinya digebros ke dalam lubang. Namun beruntungnya Bellamy berhasil menangkapnya. Di sini Finn menduga bahwa Jasper merupakan umpan untuk memancing mereka. Kemudian Finn dan John pun melepaskan ikatan Jasper, tapi tiba-tiba saja terdengar raungan hewan yang ternyata itu jaguar. Dan di sini Wells pun berhasil membunuh jaguar itu menggunakan pistol yang dicuri dari Bellamy. Sementara di The Ark, Abby dan Raven sudah mulai melakukan perbaikan kapsul yang rusak, dan kapsul itu sudah harus bisa digunakan kurang dari 10 hari sebelum pemungutan suara selanjutnya digelar.
Sementara itu di bumi, kelompok Clark berhasil membawa pulang Jasper dan juga seekor jaguar yang akan dihidangkan sebagai makan malam. Di sini Bellamy dengan licik memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan gelang para remaja dengan mengatakan bahwa hanya remaja yang telah melepaskan gelangnya saja yang boleh mengambil makanan. Namun semua itu tidak berlaku kepada Clark dan kelompoknya. Dan sepertinya di sini Bellamy enggan untuk berurusan dengan mereka. Di sisi lain terlihat orang misterius yang menggunakan topeng sedang mengintai mereka dari atas pohon. Sebelum itu di sini kita flashback dahulu dengan masa lalu dari Clark ketika ayahnya yang bernama Jack masih hidup, di mana dulu itu keluarga Clark dan Wells terlihat sangat bahagia ketika mereka menonton rekaman pertandingan sepak bola. Tak lama kemudian Abby datang menghampiri mereka dan memberitahukan bahwa saat ini para mekanik sedang membutuhkan tenaga Jack untuk memeriksa kondisi The Ark. Sekembalinya dari pemeriksaan itu, Jack membawa kabar buruk bahwa terjadi kegagalan sistem yang membuat The Ark tidak bisa lagi memproduksi oksigen. Diperkirakan dalam 1 atau 2 tahun lagi seluruh oksigen di The Ark akan habis. Mendengar hal itu, Abby meminta suaminya untuk merahasiakan hal ini dari para penduduk demi menghindari kerusuhan. Namun Jack tidak sependapat dengan sang istri yang mana dirinya lebih memilih untuk tidak menutupinya, agar seluruh manusia bisa menyatukan pikiran untuk menemukan solusi masalah ini. Lalu perdebatan pun terjadi hingga Clark tidak sengaja mendengarnya. Pertengkaran yang terus terjadi membuat Clark tidak sanggup memikul beban itu, sehingga Clark secara diam-diam menceritakan masalah ini kepada sahabatnya yaitu Wells. Ketika Clark kembali ke rumah, dirinya memergoki ayahnya yang sedang merekam video untuk menginformasikan tentang keadaan The Ark kepada para penduduk. Clark yang sudah mengetahui hal itu langsung melarang sang ayah untuk menjalankan rencana tersebut. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba saja para petugas keamanan datang dan menangkap Jack. Akhirnya Jack pun dijatuhi hukuman mati karena niatnya akan menimbulkan kerusuhan dan mengancam kehidupan di The Ark. Kembali ke masa sekarang, 2 hari telah berlalu sejak Clark membawa pulang Jasper dan mengobatinya, namun kondisi Jasper masih belum juga membaik. Malam itu Jasper mengalami demam dan terus mengerang kesakitan hingga membuat para remaja lain terganggu. Ketika Clark mengambilkan air untuk Jasper, dirinya mendengar suara teriakan gadis kecil dan gadis itu bernama Charlotte. Yang mana Charlotte mengaku bahwa akhir-akhir ini dirinya sering mengalami mimpi buruk tentang orang tuanya yang dihukum mati. Lalu Charlotte juga menceritakan bahwa dirinya ditahan atas tuduhan telah menyerang seorang petugas. We can move past that now. Hingga pagi hari, sakit yang diderita oleh Jasper masih tak kunjung reda, sehingga Clark terpaksa memotong bagian kulit Jasper yang terinfeksi. Mendengar suara teriakan Jasper membuat Bellamy menghampirinya, dan akhirnya Bellamy memutuskan untuk membunuh Jasper jika Jasper masih belum pulih. Keputusan Bellamy ini memang terdengar kejam, namun menurut Finn, semua itu demi mengakhiri penderitaan Jasper. Dan untuk menyembuhkan Jasper, Clark pun harus menemukan tanaman obat yang digunakan oleh manusia bumi, karena menurutnya tanaman itu mengandung antibiotik yang bisa mengobati infeksi. Di sini Wells menjelaskan tanaman itu adalah rumput laut yang kemungkinan berada di sekitar camp. Akhirnya Clark, Wells, dan Finn pun memutuskan untuk mencari tanaman itu. Di sini terlihat Wells berusaha untuk mengambil hati Clark agar mereka bisa berteman lagi. Namun sayangnya Clark benar-benar tidak bisa memaafkan perbuatan Wells yang menyebabkan kematian ayahnya. Not possible. Sementara itu Bellamy mengajak kelompoknya untuk berburu, dan ketika menemukan seekor babi, tiba-tiba saja Bellamy mendengar suara langkah di belakangnya, sehingga dirinya pun langsung melemparkan kapak ke arah suara tersebut. Ternyata yang menghampiri mereka adalah Charlotte, dan untung saja lemparan Bellamy meleset. Jika tidak, sudah pasti kapak itu akan menancap di kepala Charlotte. Di sini Charlotte mengaku bahwa suara Jasper membuatnya takut, sehingga dirinya memutuskan untuk mengikuti kelompok Bellamy secara diam-diam. Kembali ke Clark, akhirnya mereka menemukan tanaman rumput laut tersebut. Namun kini mereka harus menghadapi masalah baru, yaitu sebuah badai disertai kabut yang sangat tebal. Melihat hewan-hewan melarikan diri dari kabut itu, Clark pun menduga bahwa kabut itu beracun, sehingga mereka bertiga pun berlindung di dalam mobil rongsokan yang terkubur.
Ternyata badai kabut itu melewati seluruh hutan dan sangat disayangkan di sini Tom tertinggal dan sepertinya dirinya gagal menyelamatkan diri. Di dalam mobil, Finn menemukan sebotol tuak dan tanpa pikir panjang, Finn pun langsung saja meminumnya diikuti oleh Clark untuk menghangatkan diri. Setelah itu mereka pun mengobrol mengenai pertemanan hingga akhirnya Clark mendesak Wells untuk mengakui perbuatannya yang telah melaporkan ayahnya. Terlihat di sini Wells sangat ingin menjelaskan sesuatu, namun pada akhirnya dirinya kembali terdiam. Lantas apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Wells? Well, I thought I could trust my best friend. Di sisi lain, Bellamy terpisah dari kelompoknya yang mana dirinya dan Charlotte berlindung di dalam sebuah gua. Dan ketika sedang beristirahat, tiba-tiba Bellamy dikejutkan oleh teriakan Charlotte yang lagi-lagi bermimpi buruk. Di sini Bellamy mencoba membantu Charlotte dengan sebuah saran yang mengerikan, yaitu membunuh hal yang membuat Charlotte takut agar semua mimpi buruk itu hilang untuk selamanya. Slay your demons, kid. Setelah mengetahui keadaan benar-benar aman, Clark pun bergegas kembali ke camp untuk memberikan tanaman obat itu kepada Jasper. Di sini Finn mencoba menanggapi masalah di antara dua sahabat itu karena menurutnya Wells adalah orang yang bisa dipercaya, sehingga tidak mungkin melaporkan ayah Clark kepada dewan. Sementara itu Bellamy dan Charlotte menemukan Tom yang sedang dalam keadaan sekarat karena gagal menyelamatkan diri. Akhirnya Tom terjebak di dalam badai kabut beracun yang membuat seluruh tubuhnya membusuk. Disebabkan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, akhirnya Tom memohon kepada Bellamy untuk membunuhnya. Namun di sini Bellamy merasa takut dan ragu untuk menusukkan pisau legend buatan Cibatunya itu kepada Tom. Beruntungnya dirinya bertemu dengan Clark dan setelah melihat kondisi Tom semacam itu, Clark pun memutuskan untuk membunuhnya. Beberapa waktu kemudian mereka semua pun tiba di camp, dan di sini Octavia merasa sangat lega dengan kedatangan Clark karena sejak tadi John terus berusaha untuk membunuh Jasper. Kemudian Clark pun mencoba untuk menjelaskan kejadian yang menimpa Tom, namun Octavia sudah terlanjur melihat mayat Tom sehingga membuatnya sedih. Akan tetapi perasaan sedih Octavia tidak berlangsung lama disebabkan berkat obat dari Clark, keadaan Jasper pun sudah mulai membaik dan mereka semua pun merasa bersyukur karena berhasil menyelamatkan nyawa temannya. Ternyata penjelasan dari Finn membuat pikiran Clark mulai terbuka, sehingga beberapa waktu kemudian Clark mengakui kepada Wells bahwa selama ini dirinya menaruh kecurigaan terhadap ibunya. Mendengar hal itu, akhirnya Wells pun menjelaskan bahwa selama ini dirinya menyembunyikannya dari Clark, disebabkan Wells tidak ingin Clark kehilangan ibunya. Bahkan Wells rela berkorban dengan menahan diri dan menerima semua tuduhan serta kebencian Clark terhadap dirinya, karena menurutnya itulah gunanya seorang sahabat. Akhirnya Clark dan Wells pun kembali merasakan kebahagiaan dalam persahabatan mereka. Namun sangat disayangkan kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena beberapa waktu kemudian Charlotte datang dan menusuk Wells. Dan hal itu Charlotte lakukan untuk balas dendam atas kematian orang tuanya yang telah dieksekusi oleh ayahnya, si Wells. Setelah dikuburkan, Clark pun masih belum bisa menerima sahabatnya yang pergi secepat itu. Tak lama Finn datang dan memperingatkan Clark bahwa akan bahaya jika Clark terlalu lama berada di luar camp, karena dikhawatirkan hal yang sama akan terulang kembali. Ternyata mereka semua mengira bahwa Wells telah dibunuh oleh manusia bumi alias Grounders. Lalu saat itu Finn pun memberikannya sebuah pensil yang membuat Clark terkenang akan kebaikan Wells kepadanya. Karena di The Ark, pensil merupakan benda langka yang sulit didapatkan. Oleh karena itu manusia menggambar menggunakan tinta arang. Dan dulu Wells mengorbankan barang-barangnya untuk ditukarkan dengan tinta itu agar Clark bisa tetap menggambar. Lalu Clark juga teringat kembali dengan ibunya Abby yang menjadi penyebab kematian ayahnya. Dan di sini Clark berpikir ibunya harus mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Disebabkan hal itu akhirnya Clark pun meminta Monty melepaskan gelangnya untuk dijadikan sebagai alat komunikasi. We're talking to the Ark by nightfall.
Sementara itu tewasnya Wells membuat para remaja mempercepat proses pembangunan pagar. Dan di sini terlihat keadaan Jasper sudah semakin membaik, yang mana dirinya sedang berusaha menghilangkan perasaan traumanya terhadap Grounders. Namun tiba-tiba saja di sini dirinya tersandung sesuatu sehingga membuatnya terjatuh. Lalu menemukan jari-jari berkulit hitam yang kemungkinan adalah milik Wells serta sebuah pisau kecil di sebelahnya. Clark menjelaskan jika dilihat dari bahannya sudah pasti pisau tersebut dibuat dengan menggunakan besi pesawat kapsul. Oleh karena itu kemungkinan besar yang membunuh Wells adalah remaja di camp. Karena belum ada yang mengetahui hal ini, Bellamy pun meminta kepada Clark untuk tetap merahasiakannya. Disebabkan kematian Wells juga membuat mereka sadar akan pentingnya membangun pagar untuk melindungi camp. Selain itu pada dasarnya semua remaja di sana adalah penjahat yang pastinya tidak ada yang mau mengaku. Namun Clark tidak setuju dengan keputusan itu dan dirinya menemukan sebuah bukti yang mengarah kepada John. Meskipun bukti yang dibawa oleh Clark belum cukup kuat, namun John tidak mempunyai alasan untuk membantah tuduhan itu. Karena sejak tiba di bumi, John lah yang terus mencari masalah dengan Wells. Kemudian Clark pun menuntut keadilan agar John dihukum atas perbuatannya. Disebabkan kebanyakan dari remaja itu adalah korban penindasan si John, akhirnya mereka semua mendukung Clark. Bahkan seorang remaja mengusulkan agar John dihukum mati, sama halnya seperti hukuman yang berlaku di The Ark. Di sini Clark pun berusaha menolak usulan itu karena dirinya tidak ingin ada lagi pembunuhan. Namun tidak ada yang mendengarkan Clark karena mereka hampir semuanya sangat membenci John. Akhirnya John pun ditangkap dan dibawa ke sebuah pohon untuk dihukum gantung. Kemudian mereka pun meminta Bellamy sebagai pemimpin untuk mengeksekusi John. Di sini Bellamy pun tidak mempunyai pilihan lain, dan sebagai pemimpin yang baik dirinya pun terpaksa mengikuti kemauan mereka. Dengan menghukum John, jelas saja itu adalah sebuah kesalahan yang besar karena Clark sudah menuduh John sebagai pembunuh dengan bukti yang belum cukup kuat. Di sisi lain kita juga tahu sendiri bahwa Charlotte lah pelakunya, dan tiba-tiba saat itu Charlotte pun mengakui perbuatannya bahwa dirinya lah yang telah membunuh Wells. Tentunya hal itu membuat mereka sangat terkejut. Lalu Clark pun langsung memotong tali yang menggantung John. Ternyata pembunuhan itu terjadi karena kesalahpahaman Charlotte dengan saran yang diberikan oleh Bellamy. Karena Clark dan Finn tidak mempunyai ide lain untuk melindungi Charlotte, akhirnya Bellamy memutuskan untuk menghadapi John, sedangkan Clark dan Finn diminta untuk menjaga Charlotte. Demi mengulur waktu, Bellamy melakukan pemungutan suara, namun hanya John dan teman-temannya saja yang setuju agar Charlotte digantung. Merasa tidak terima dengan keputusan itu, John pun mengamuk dan menyerang Bellamy. Sementara itu Charlotte telah dibawa pergi dari camp, dan di sini Clark menjelaskan bahwa menolong Charlotte bukan berarti telah memaafkan kesalahannya. Apalagi yang dibunuh adalah Wells yang merupakan sahabatnya. Di sini Finn pun mencoba mengingatkan Clark bahwa Charlotte hanyalah seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Lalu Finn pun membawa mereka ke tempat rahasia, yaitu sebuah bunker kosong di tengah hutan. Dan sepertinya bunker itu belum pernah ditempati karena kemungkinan orang yang membangunnya tidak memperkirakan ledakan nuklir yang terjadi secara tiba-tiba. Namun menurut Clark hal itu mungkin lebih baik daripada di bawah tanah dalam waktu yang cukup lama hingga menjadi gila. Di sini Clark pun menyesal karena tidak memperdulikan saran dari Bellamy. Oleh karena itu kini mereka berdua harus menanggung akibatnya karena sudah membantu Charlotte melarikan diri. Sementara itu di The Ark, proses perbaikan kapsul Abby masih terus berjalan, dan Marcus yang terus mengawasi The Ark mulai menaruh kecurigaan terhadap Abby karena dalam beberapa hari terakhir Abby sering kali masuk ke ruangan mekanik. Beruntungnya Abby bisa menepis kecurigaan itu dengan alasan bahwa penyakit yang diderita oleh salah seorang mekanik menular sehingga membuat Marcus mengurungkan niatnya. Namun sangat disayangkan pekerjaan Raven memperbaiki kapsul menjadi terhambat karena mereka membutuhkan regulator yang sangat langka. Dan di sini Abby sangat terkejut bahwa Raven mencoba melakukan transaksi bersama Nigel.
yaitu seorang kriminal yang sedang diawasi oleh Marcus. Walaupun transaksi Raven gagal, tetapi dirinya telah memastikan bahwa Nigel memiliki regulator itu. Dan akhirnya Abby sendiri yang menemui Nigel dengan memberikan sesuatu serta sebuah ancaman yang bisa membuat Nigel dihukum mati. Perbaikan kapsul pun dilanjutkan kembali karena regulator yang dibutuhkan oleh Raven berhasil didapatkan oleh Abby. Namun tiba-tiba saja Eric menghubungi Abby dan memberitahukan bahwa Marcus sedang menuju ke ruang mekanik untuk menangkap Abby karena Abby telah mencuri morfin dan melakukan transaksi ilegal. Kemudian Abby pun memutuskan untuk menyerahkan diri agar bisa mengulur waktu. Lalu Abby pun meminta Raven meluncur ke bumi dan melaporkan keadaan para remaja. Tell Clark I love her. Kembali ke Clark dan Finn yang mana di tengah malam mereka pun terbangun dan menemukan Charlotte tidak ada di tempat tidurnya. Ternyata Charlotte merasa bersalah dan hendak menyerahkan diri untuk dihukum. Dan Bellamy yang ternyata sedang berada di dalam hutan langsung menangkap Charlotte lalu melarikan diri. Namun di sini Bellamy sangat kewalahan karena Charlotte bersikeras mau menyerahkan diri dan terus berteriak memberitahukan posisi mereka. Pelarian Bellamy dan Charlotte pun berakhir di tepi jurang. Walaupun Charlotte masih keras kepala, namun Bellamy tetap berusaha mempertahankannya. Mendengar teriakan Charlotte, Clark dan Finn pun mengikuti suara itu hingga tiba di tepi jurang dan John pun langsung saja menangkap Clark. Di sini John pun mengancam akan membunuh Clark jika Charlotte tidak menyerahkan diri. Karena tidak tahan dengan semua tekanan itu, akhirnya Charlotte pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke jurang. Melihat itu Bellamy pun tidak bisa lagi menahan emosinya dan langsung menghajar John habis-habisan hingga babak belur. Melihat amukan Bellamy yang sangat edan itu, semua anak buah John pun terdiam dan tidak ada yang berani berkutik. Hingga akhirnya Finn dan Clark pun turun tangan untuk menghentikan Bellamy. Dan di sini Clark pun mengakui kesalahannya yang menuduh John tanpa bukti yang kuat. Di samping itu Clark juga menyadari bahwa ada hal yang harus dirahasiakan demi menjaga kebaikan bersama. Kemudian Clark dan Bellamy pun sepakat bahwa mereka akan segera membuat peraturan. Dan akhirnya John pun diusir dari camp sebagai hukuman atas perbuatannya. Sementara itu Abby ditangkap oleh Marcus, namun pengorbanan Abby tidak sia-sia karena Raven berhasil meluncurkan kapsulnya meninggalkan The Ark. Sementara itu akhirnya Bellamy dan Clark menjelaskan hukuman yang mereka berikan kepada John. Setelah itu mereka mendapatkan kabar baik bahwa Monty telah berhasil merakit alat komunikasi yang dapat mengirimkan sandi Morse ke The Ark. Namun sayangnya alat itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan malah merusak semua gelang-gelang mereka. I think we fried all the wristbands. Di tempat lain kanselir Jaha mengunjungi Abby di selnya, yang mana Jaha memberitahukan bahwa oksigen di The Ark telah menurun sekitar 16%. Dan kini hampir seluruh penduduk di The Ark mengalami gangguan kesehatan akibat kurangnya oksigen. Oleh karena itu para dewan telah sepakat untuk membebaskan Abby agar dapat membantu tenaga medis merawat pasien. Namun ada sebuah kabar buruk yang diberitakan oleh Jaha, yakni dalam beberapa jam ke depan The Ark akan melakukan pengurangan populasi sebesar 320 jiwa karena menganggap remaja di bumi telah gagal. Yes, the rest good. Sementara itu di bumi sepertinya Clark dan Finn telah sama-sama mengakui ketertarikan mereka. Dan tiba-tiba saat itu mereka melihat sebuah cahaya dari langit yang awalnya mengira itu adalah asteroid. Namun ketika cahaya itu mendekat, akhirnya mereka menyadari bahwa sebenarnya itu adalah sebuah kapsul. Menyadari itu mereka berdua pun langsung bergegas kembali ke camp untuk membicarakan hal itu bersama Bellamy. Sebelum Bellamy menghancurkan radio komunikasi. Ternyata di camp juga mereka menyaksikan hal yang sama, yang mana mereka semua pun berkumpul dan bersiap untuk mendatangi lokasi pendaratan kapsul. Namun Bellamy malah melarang mereka karena akan sangat berbahaya menelusuri hutan di malam hari. We wait until sunrise.
Ternyata semua itu hanyalah tipu muslihat Bellamy, yang mana ketika Clark dan Finn tiba di camp, Bellamy telah pergi lebih dulu ke lokasi pendaratan sehingga Clark pun harus segera menyusulnya. Sementara itu di dalam perjalanan, Bellamy ternyata diikuti oleh adiknya Octavia, dan Octavia merasa kecewa dengan tindakan kakaknya yang mencoba menggagalkan usaha mereka untuk menghubungi The Ark. Akhirnya di sini Bellamy pun terpaksa mengakui bahwa sebenarnya dirinya melakukan hal itu karena terancam hukuman mati atas perbuatannya menembakkan selir jaha. Bellamy juga menjelaskan tujuan dirinya menembakkan selir jaha, yakni agar dirinya bisa naik ke kapsul untuk bergabung dengan 100 remaja, dan seseorang menawarkannya kesempatan itu karena merasa dendam terhadap kanselir yang telah membunuh ibu mereka. Akhirnya Bellamy pun langsung menerima tawaran tersebut. Mendengar itu, Octavia pun merasa kecewa karena tidak menyangka bahwa kakaknya akan bertindak sejauh itu. Kembali ke The Ark, di mana saat itu Marcus memberitahukan kepada kanselir jaha bahwa semua rencana untuk mengurangi populasi telah disiapkan dan mereka hanya tinggal menunggu izin dari kanselir untuk mulai menjalankannya. Dan yang dikorbankan adalah para penduduk sektor 17, yang mana mereka itu akan dibuat tertidur agar tidak merasakan sakit dan semuanya akan dibuat seolah-olah sebuah kecelakaan. Mendengar hal itu, kanselir jaha pun langsung setuju dengan perubahan wewenang, dan nantinya yang akan menghentikan aliran oksigen ke sektor 17 itu adalah Marcus. Usai mengatakan hal itu, kanselir jaha memutuskan akan melepaskan jabatannya dan akan bergabung dengan penduduk sektor 17. Beberapa waktu kemudian Abby mendatangi kanselir jaha dan dirinya merasa kecewa karena mendengar jaha akan mengundurkan diri dari jabatannya. Walaupun temannya telah merasa yakin dengan rencananya, namun menurut Abby, tindakan tersebut adalah sebuah tindakan pengecut karena jaha tidak berani menggunakan kekuasaan untuk memperjuangkan rakyatnya. Kemudian saat itu Abby pun meninggalkan kanselir jaha, dan tak lama sebuah video Jack tentang rahasia kerusakan The Ark pun tersebar ke seluruh penduduk. Diikuti dengan video Abby yang mengkonfirmasi kebenaran tersebut. Mendengar laporan itu, Marcus pun langsung bertindak dan kembali menangkap Abby. Kembali ke bumi, Clark berhasil menemukan kapsul tersebut dan dirinya sangat terkejut ternyata Raven masih hidup. Dan akhirnya kini Raven bisa merasakan bagaimana nikmatnya menghirup udara di bumi. Tak lama Finn datang dan di sini Finn langsung terdiam karena dirinya merasa bingung harus bagaimana. Di satu sisi dirinya merasa bahagia karena bisa berjumpa kembali dengan kekasihnya. Namun di sisi yang lain Finn juga merasa tidak enak disebabkan terkesan seperti membohongi Clark. I'm sorry. Kemudian Raven pun menjelaskan bahwa semua ini adalah idenya Abby. Oleh karena itu dirinya akan segera melaporkan bahwa para remaja masih hidup. Namun alangkah terkejutnya Raven ketika menyadari bahwa radionya yang dibawanya hilang. Mengetahui bahwa itu adalah ulah Bellamy, akhirnya Clark pun mengajak mereka untuk mencarinya. Beberapa waktu kemudian akhirnya mereka menemukan Bellamy di tengah hutan. Namun Bellamy tidak mau mengakui bahwa dirinya lah yang sudah membuang radionya. Dan di sini sempat terjadi keributan karena Raven menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh Bellamy. Bahkan Raven menantang Bellamy untuk membunuhnya. Dikarenakan kanselir tidak mati, menurut Clark Bellamy bukanlah pembunuh, namun Bellamy hanya berusaha untuk melindungi adiknya. Maka jika Bellamy mau mengembalikan radio itu, sama saja dengan menyelamatkan 300 orang penduduk, dan kemungkinan Bellamy tidak akan dihukum. Mendengar itu akhirnya Bellamy pun mengaku, kemudian mereka semua pun langsung saja melakukan pencarian di sebuah sungai. Akhirnya salah seorang dari mereka berhasil menemukannya. Namun sialnya radio itu sudah rusak karena terendam air. Dan untuk memperbaiki radio itu membutuhkan waktu setengah hari. Tapi Raven mempunyai ide lain yang mana dirinya berencana merakit sebuah suar untuk diluncurkan ke orbit bumi, agar para penduduk The Ark yang melihat itu mengetahui bahwa para remaja berhasil bertahan hidup. We need to launch those flares ASAP. Well, if we get the rockets to launch, the good book says. Sementara di The Ark, setelah berhasil menangkap Abby, Marcus memperketat penjagaan dengan mengirimkan petugas ke seluruh sektor karena mereka mendengar kabar bahwa para penduduk telah berkumpul.
Tak lama beberapa orang dari penduduk datang sebagai perwakilan yang mana mereka ingin menjadi sukarelawan untuk ditempatkan di sektor 17. Dan salah satunya adalah seorang ayah dari pasien Abby. Tidak ada yang bisa dilakukan pria itu untuk menyembuhkan anaknya dari kebutaan. Namun dirinya berharap hal yang dilakukannya bisa membuat putrinya bernapas sedikit lebih lama. Di sini para dewan tidak menyangka bahwa selama ini Jack benar karena sama sekali tidak terjadi kerusuhan. Bahkan saat itu Marcus harus menolak beberapa relawan karena telah melebihi kuota. We rejected almost 100. Essential. Selain itu di sini Marcus juga berhasil meyakinkan kanselir Jaha untuk tidak mundur dari jabatannya karena masa transisi kanselir yang baru akan menyebabkan ketidakstabilan dan pergolakan di dalam The Ark. Akhirnya seluruh penduduk yang menjadi sukarelawan pun mengucapkan perpisahan kepada orang-orang yang ditinggalkan, yang mana pengorbanan mereka ini tidak hanya bagi keluarga mereka namun bagi seluruh umat manusia di dalam The Ark. Sementara di bumi akhirnya mereka berhasil menembakkan suar yang baru saja mereka bangun. Give all to the world of the living. Namun sepertinya mereka terlambat karena para sukarelawan telah dieksekusi dan suara mereka terlihat oleh Abby dan kanselir beberapa jam setelah eksekusi tersebut. Di tempat lain terlihat Octavia yang tergelincir dan jatuh saat hendak melarikan diri setelah meninggalkan Bellamy. Dan ketika Octavia tersadar, dirinya bertemu dengan seorang pria yang merupakan manusia bumi alias Grounders. Dan bersambung, bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah kalian suka dengan cerita ini? Bagaimana menurut kalian? Dan kalau kalian suka dengan film The 100 ini, maka saya akan melanjutkannya. Kalau kalian suka itu ge, kalau tidak suka maka ini teh beren. Ya karena saya juga kan harus ngerokok dan mengopi, jadi kalau kalian banyak yang suka, pasti saya akan lanjutkan karena ya lumayan sih ceritanya, agak panjang juga. Oke, akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.